Masih membahas mengenai memperbaiki rezeki. Dan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke Pak Mario lewat Facebook. Saya pilih satu dulu pertanyaan yang akan ditanyakan Pak Mario. Ini dia pertanyaannya. Ya, dari Uus Nuri Hikmah. Bagaimana caranya agar kita bisa tegas, tidak pelin-pelan, dan pintar bersikap dan berucap yang tepat sesuai dengan sikon yang dihadapi? Saya mau langsung jawab sederhana ya. Kita itu ingin jawaban sederhana, tapi kalau dikasih jawaban sederhana tidak suka. Dengarkan ini. Bagaimana caranya kita bisa tegas? Tegaslah. Bagaimana supaya tidak pelin-pelan? Jangan pelin-pelan. Dan pintar, belajarlah. Sebagian besar sudah tahu jawabannya, yang membuat dia seperti tidak tahu karena tidak mau bertindak. Tuh. Padahal tindakan itu separuh dari doa. Doa plus tindakan sama dengan upaya. So, ada satu lagi. Tindakan yang menjadi kehidupan yang baik adalah doa yang terbaik. Orang yang sudah tidak dalam tanda petik berdoa karena kehidupannya adalah doa, dia bisa mendapat yang tidak dimintanya. Kalau begitu, jangan terlalu terpaku kepada permintaan yang kita minta. Ada hal-hal yang lebih penting yang bisa diberikan Tuhan yang tidak kita minta. Kalau kita bertindak yang pantas menerima yang tidak kita minta. Jadi kita itu sudah tahu, pertanyaan-pertanyaan kehidupan itu sudah tahu. Kita itu hanya belum bertindak. Jadi makanya kelihatan seperti tidak tahu. Lalu sebagian orang hidupnya hanya bertanya. Dijawab tidak bertindak. Jadi tetap tidak tahu toh, bertanya lagi. Itu mungkin sebabnya karir motivator itu akan selalu ada. Baik, saya lanjutkan lagi ya Pak. Masih dari Facebook. Yang, ya, pertanyaan yang ini. Lugi Rumero, Pak Mario, saya mau bertanya, kalau rezeki itu dari Tuhan, kenapa Tuhan terlalu lama atau sepertinya enggan memberi rezeki yang kita cita-citakan? Padahal sudah rajin-rajin saya beribadah. Terima kasih. Ini mismatch-nya pendapat. Kita itu pikir bisa, lalu minta dihargai seperti yang kita pikir kita bisa. Ya. Atasan kita membayar Anda dari apa? Dari yang sudah. Dari yang sudah Anda lakukan. We think we know, we think we can. Maka kita menghargai diri mahal karena kita pikir kita bisa. Orang lain bilang, what have you done? Yang sudah kamu kerjakan apa? Penghargaan orang lain itu dari yang sudah kita lakukan. Bukan yang kita pikir bisa. Itu, dia menjawab telepon sudah baik nggak? Ya selamat pagi, bisa saya bantu? Senyum. Atau dia menjawab teleponnya masih halal. Ke manusia saja kita masih kurang tepat, apalagi kepada yang maha besar. So mungkin kekurangan itu diterima sebagai pemberitahuan untuk memperbaiki diri. Dan satu lagi, siapa yang masih punya ibu? Good, bukankah itu kenikmatan? Punya ibu yang pipinya masih hangat, bisa dicubit, dipeluk. Sudah diberdayakan nggak ibunya? Dengan cara dipeluk, ibu doakan lagi aku yang banyak. Coba. Yang ada disepelekan, yang tidak diberi, diomeli. So sahabat-sahabat saya yang super, yuk kita membuktikan kepantasan untuk diberi. Bukan bertanya-tanya mengapa belum diberi. Kalau tidak beri, okelah Tuhanku, dengan yang ada aku mau lakukan yang sebaik-baiknya. Bersyukur kuncinya, bersyukur. Saya persilakan Anda untuk bertanya. Sekarang giliran Anda. Oh, Bapak. Saya Golong Sukardiana, biasa dipanggil Golong, saya dari Solo, Pak.
Pak Golong dari Solo. Pertanyaan saya, Pak. Kadang-kadang saya bertemu dengan orang-orang yang merasa hidupnya kurang beruntung. Dia bilang, karena ini sudah takdir, karena ini sudah nasib. Dari nenek moyang sampai sekarang memang kami ditakdirkan susah. Dia bilang begitu. Terus saya berpikir, apa benar nasib ada gitu? Apa Tuhan menciptakan orang supaya susah? Nah ini pertanyaannya, si nasib ini benar ada apa enggak gitu Pak Mario? Terima kasih. Nasib itu ada. Buktinya, orang yang suka menendang hidungnya anjing yang sedang tidur, kalau larinya tidak cepat, nasibnya jelek. Iya. Pak, itu sebabnya Tuhan tetapkan, aku tidak ubah nasibmu. Oke? Aku tidak akan ubah nasibmu. Tuhan sudah membuat ketetapan nggak itu? Melarang siapa? Melarang dirinya sendiri. Bayangkan itu, Pak. Banyak orang tidak sadar. Aku tidak akan mengubah nasibmu. Itu melarang dirinya sendiri. Siapa yang bisa bongkar larangan Tuhan? Terhadap dirinya sendiri. Penghormatan Tuhan ditunjukkan. Aku bongkar larangan itu kalau kamu berupaya. Demikian besarnya kasih sayang Tuhan yang maha perkasa, melarang dirinya kecuali kamu yang membuatku melakukan. Coba bayangkan itu. Dan kita yang diberikan kewenangan sebesar itu mengeluh. Bilang nasibku jelek, Tuhan bilang tidak, upayamu yang jelek. Upaya penentu kebaikan nasib. Jadi orang yang merasa nasibnya tidak baik harus memeriksa upayanya. Setiap orang di ruangan ini berhak bagi sebaik-baiknya kehidupan hanya kalau dia ikhlas berupaya. Itu. Tetap bersama Metro TV, Anda jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Jangan berpikir hanya untuk bekerja, berpikirlah untuk mempekerjakan orang lain. Bagi mata yang ikhlas membaikkan kehidupan, sampah pun indah.